Perjuangan keras Raden Inten II ini semestinya menjadi pelajaran berharga ulun Lampung. Dalam usia semuda itu, ia mampu berdiri tegak di hadapan penjajah yang ingin mencaplok kedaulatan Lampung. Awal mula pertama ngabiti perjuangan putra Lampung perkasa lawai pahlawan Raden Intan. Sosok Raden Inten II adalah simbol perjuangan rakyat Lampung. Sejarah hidupnya terkait erat dengan jejak-jejak pergerakan yang pernah terjadi di tanah ini. Semangatnya membela negeri membuat namanya ditancapkan di beberapa tempat, seperti Jalan Raden Inten, Stadion Raden Inten, UIN Raden Inten, dan Bandara Raden Inten berdiri megah sebagai landasan sejarah ulun Lampung. Raden Inten II lahir pada 1834 di Dataran Ratu, wilayah sekitar Panengahan, Kalianda hari ini. Jika dirunut ke atas, watak pejuang yang dimilikinya bernasabkan pada penyebar Islam Banten, Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu dari Cirebon, datang ke Lampung di Keratuan Pugung, kawin dengan seorang putri bernama Putri Sinar Alam. Putri Sinar Alam ini mempunyai anak dikenal dengan Minak Gejala Ratu. Kemudian nama aslinya adalah Muhammad Haji Saka. Dia dikenal dengan nama Ratu Darah Putih. Menurut cerita, pada waktu Minak Gejala Ratu ini pergi ke Cirebon, sampai di sana Syarif Hidayatullah ini mengatakan bahwa anaknya pernah datang. Mungkin kamu ini bukan anak saya, tapi kalau memang betul-betul anak saya, kalau seandainya dahi kamu saya toreh warnanya putih, maka betullah anak kamu. Maka ditorehlah dengan padi, keluarlah darah putih menetes dari dahinya. Maka sejak itu dikenal dengan nama Ratu Darah Putih. Kemudian Ratu Darah Putih ini mempunyai anak Raden Imba I, yang gelarnya Khatu Batin Khatu. Nah, Raden Imba I mempunyai anak Raden Intan I dengan gelar Dalom Kesumaratu. Raden Intan I mempunyai anak Raden Imba II, gelarnya juga Khatu Batin Khatu. Nah, Khatu Batin Khatu ini mempunyai anak Raden Intan II. Itu urutannya kelima dari Ratu Darah Putih. Konteks kelahiran Raden Inten II dilatari oleh berbagai kecemasan dan masa-masa sulit. Ibunya, istri dari Raden Imba II, mengandung sang bayi tatkala suaminya diasingkan Belanda ke Pulau Timor pada 1834. Waktu masa kanak-kanak Raden Intan ini sering diperolokkan oleh kawan-kawannya seorang anak yang tidak punya bapak. Maka nanti dia bertanya kepada ibunya ketika dia mulai menginjak agak remaja, dia bertanya tentang siapa bapaknya itu sendiri. Nah, maka dari cerita ibu ini nanti bahwa bapaknya itu adalah Raden Imba, keturunan daripada seorang raja pemegang pemerintahan yang ada pada waktu pada Keratuan Darah Putih yang ada di Lampung, dan dipenjarakan oleh Belanda, dieksternal oleh Belanda ke Timor di sana dan tidak kembali lagi. Itulah jadi ada bapak kamu. Itulah timbulnya filsafat di dalam kehidupannya diberikan oleh ibunya yang bahasa Lampungnya. Raden Intan bertanya nanti kepada ibunya, "Mak," katanya, "apa?" Kalau bahasa Lampungnya api. Api obat malu. Apa obat malu? Maka ibunya hanya bilang, "Mati." Ini nanti salah satu yang menyemangati Raden Intan. Di masa sejak dia menginjak mulai berpikir bahwa itu, dia akan melakukan perlawanan dan sangat
tidak mendukung tentang ada pemerintahan Belanda pada waktu itu yang ada dalam menguasai Lampung. Pada 1850, saat ia berusia 16 tahun, Raden Inten II resmi diangkat sebagai Ratu Keratuan Pugung. Peristiwa naik tahtanya Raden Inten II ini didengar oleh Belanda, dan mereka memperhitungkan akan ada perlawanan baru sepeninggal Raden Imba II. Raden Inten II pun memimpin persiapan. Ia dibantu penasihat-penasihat seperti Haji Wahya yang berdarah Banten, Wak Emas berdarah Sulawesi, dan Singabranta dari kampung Raja Basa. Mereka penasehat, tapi langsung jadi sebagai hulu balang pimpinan perang juga. Mereka lebih tua. Rata-rata mereka yang ikut berjuang dengan dia lebih tua, yang seumur itu cincin. Seumur, sepupunya. Sistem pemerintahan Raden Inten II yang berpusat di Kuripan ini terbagi ke dalam 4 bandar, yakni Bandar Penengahan, Bandar Legon, Bandar Pesisir atau Ketibung, serta Bandar Raja Basa. Setiap bandar dikepalai oleh kepala bandar yang berpangkat pangeran dan merangkap sebagai hulu balang. Raden Inten II mempersiapkan benteng-benteng pertahanan serta membuat parit-parit yang terbukti sukar ditembus Belanda. Pada 1851, Belanda memulai serangan dan mengirim pasukan sekitar 400 orang di bawah pimpinan Kapten Hughes. Perlawanan demi perlawanan semakin hebat dan terus berlangsung hingga 1853. Pihak Belanda pun merasa kewalahan. Agar bisa menarik nafas sejenak, Kapten J. Kohler menawarkan perdamaian kepada Raden Inten II. Tak terpengaruh, perang pun kembali berkobar. Bala pasukan Raden Inten II kembali dapat memukul mundur pasukan Belanda di mana-mana. Kehebatan perlawanan ini juga ditulis Dr. Brusma dalam bukunya Lampung Sedistrikten. Sengitnya perlawanan Raden Inten II yang terjadi hingga pertengahan tahun 1856 ini membuat asisten Residen Kohler mendesak atasannya untuk segera mengirim bantuan besar demi menundukkan Raden Inten II. Bala bantuan pun datang dan dikomandoi Kolonel Wilson. Pendaratan dimulai pada 10 Agustus 1856 di daerah Pulau Sikepal, sekitar Teluk Tanjung Tua. Akibatnya, pasukan Belanda perlahan-lahan maju dan mampu merebut benteng-benteng pertahanan di kaki Gunung Raja Basa. Mereka mencapai puncak Gunung Raja Basa yang merupakan basis pasukan Raden Inten II. Akhirnya, satu persatu orang terdekat Raden Inten II tewas, tertawan, dan menyerahkan diri. Dia sebulan sebelum Raden Intan tewas, Haji Wahya ini sudah tertangkap duluan di Benteng Rogoh. Kata orang Lampung, Hugu, hutan Hugu. Nah, di sekitar kalau sekarang Tridharma Yoga. Tertangkap di sana, dia dipenggal. Tapi dipenggalnya itu setelah ini dulu dia minta sholat dulu menurut cerita. Setelah sholat baru dipenggal. Kalau Wak Maas dengan Singabrata, walaupun saya baca di buku Belanda nggak ada ceritanya apa hilang di mana atau meninggal di mana atau sakit atau lari, nggak jelas. Dalam situasi internal yang sudah melemah, terjadilah peristiwa pengkhianatan yang terkenal itu. Yang bisa dipengaruhi ini namanya Raden Ngerapat. Raden Ngerapat ini sebenarnya paman, adik dari ibu Raden Intan. Ini yang bisa dipengaruhi. Kalau Raden Intan bisa tertangkap, dia akan diberi pulau. Itu dasarnya. Dia sampai hati keponakannya sendiri supaya tertangkap. Kemudian nasinya itu, berasnya itu ditanak dengan air tuba, diracun. Jadi nasinya aja sudah beracun. Perjuangan keras Raden Inten II ini semestinya menjadi pelajaran berharga ulun Lampung. Dalam usia semuda itu, ia mampu berdiri tegak di hadapan penjajah yang ingin mencaplok kedaulatan Lampung.
Walaupun perjuangan itu cukup singkat, hanya 5 tahun, tapi militan. Seorang yang masih muda, yang begitu dengan gigih, tanpa pamrih, dan tidak mau mengharapkan apa-apa, dan pada akhirnya dia juga meninggal dalam masa muda.